pelajaran yang diberikan kepada kelompok kami dari kelas 3AD4 jurusan akuntansi, prodi akuntansi sektor publik. Di sini kami akan memaparkan video presentasi kami dengan judul Pengelolaan Pengendalian Kas dalam Pelaporan Kas. Sebelum lanjut ke video selanjutnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Nama lengkap saya Maria Yosefina Beku. Saya sebagai moderator dan pemateri satu. Nama lengkap saya Bisnis Itu saya sebagai pemateri 2. Saya Mariana Kitalepo, saya sebagai pemateri 3. Saya Maria Kufiani Fernanda Saifullah sebagai pemateri 4. Saya Maria Karolina Lestari, sebagai pemateri 5. Saya Maria Sanadiwe sebagai pemateri 6. Saya Yosef Pardino Sungguh sebagai pemateri 7. I got so much motherfucking design on right now. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Nama lengkap saya Maria Yosefina Beku. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dan ciri-ciri dari kas. Kas adalah uang tunai yang paling liquid, termasuk seluruh alat pembayaran yang dapat digunakan segera seperti uang kertas dan logam. Kas merupakan suatu alat pertukaran dan juga digunakan sebagai ukuran dalam akuntansi. Dalam neraca, kas merupakan aktiva yang paling lancar dalam arti paling sering berubah. Hampir pada setiap transaksi dengan pihak luar selalu mempengaruhi kas. Kas terdiri dari uang kertas, uang logam, cek yang belum disetorkan simpanan dalam bentuk giro atau biliet, traveler's check, kasir cek, bank draft, and money order. Ciri-ciri kas. Yang pertama, kas dapat digunakan sebagai alat pembayaran atau alat penukar dalam berbagai transaksi. Yang kedua, kas dapat diterima oleh bank sebagai setoran untuk dimasukkan ke dalam rekening perusahaan. Yang ketiga, kas merupakan alat pembayaran yang siap digunakan dan bebas digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan umum yang ada di dalam perusahaan. Yang keempat, kas memiliki sifat lebih liquid dan berjangka waktu lebih pendek dibandingkan dengan aktivitas lainnya. Yang kelima, kas merupakan aktiva yang paling lancar dan mudah untuk digunakan. Yang keenam, kas adalah harta yang paling siap dan mudah untuk digunakan dalam transaksi serta ditukarkan dengan harta lain, mudah dipindahkan dan beragam tanpa tanda pemilik. Kas adalah istilah yang sering digunakan dalam konteks keuangan dan bisnis. Berikut adalah beberapa fungsi dari kas. Yang pertama, likuiditas. Kas adalah aset yang paling liquid, yang berarti dapat digunakan dengan cepat untuk membayar tagihan atau memenuhi kebutuhan keuangan mendesak. Yang kedua, pengeluaran operasional. Perusahaan menggunakan kas untuk membiayai operasi sehari-hari seperti membayar gaji karyawan, biaya operasional, dan pembelian inventaris. Yang ketiga, investasi jangka pendek. Kas yang tidak digunakan segera dapat diinvestasikan dalam instrumen keuangan jangka pendek seperti sertifikat deposito untuk menghasilkan bunga atau laba. Yang keempat, penyelesaian utang. Kas digunakan untuk melunasi utang perusahaan termasuk pembayaran pinjaman dan kewajiban lainnya. Yang kelima, pengeluaran investasi. Perusahaan juga dapat menggunakan kas untuk investasi jangka panjang seperti akuisisi bisnis dan pembelian aset tetap. Yang keenam, cadangan darurat. Mempertahankan sejumlah kas sebagai cadangan darurat membantu perusahaan menghadapi situasi tak terduga atau ketidakpastian ekonomi. Jadi, fungsi kas meliputi likuiditas, pembiayaan operasional, investasi, dan pengeluaran dalam berbagai aspek bisnis dan keuangan. Saya akan menjelaskan 5 karakteristik kas. Yang pertama, liquidity atau likuiditas. Kas adalah aset yang paling liquid
Artinya, dapat segera diubah menjadi uang tunai tanpa merugikan signifikan. Ini memungkinkan perusahaan untuk memenuhi kewajiban segera seperti pembayaran tagihan dan gaji. Yang kedua, nilai tetap atau fixed value. Nilai kas cenderung tetap, artinya tidak mengalami fluktuasi nilai seperti aset keuangan lainnya. 1 juta unit mata uang pada hari ini memiliki nilai yang sama dengan 1 juta unit mata uang besok. Yang ketiga, rentabilitas rendah. Kas biasanya tidak menghasilkan pendapatan yang signifikan dalam bentuk bunga atau pengembalian investasi seperti aset keuangan lainnya. Oleh karena itu, sering mencari cara untuk menginvestasikan kasnya untuk mendapatkan pengembalian yang lebih tinggi. Yang keempat, kemudahan akses. Kas harus selalu mudah diakses dan dikelola oleh perusahaan. Ini biasanya disimpan dalam rekening bank atau bentuk investasi yang sangat liquid. Yang kelima, fungsi utama. Fungsi utama kas adalah untuk memenuhi kebutuhan operasional perusahaan seperti pembayaran tagihan, upah, dan investasi dalam operasi bisnis. Sekian dan terima kasih. Baik, saya sebagai orang keempat akan menjelaskan tentang jenis uang kas atau jenis kas. Kas itu dapat dibagi menjadi beberapa bagian. Pertama, ada PT kas atau kas kecil. Pengertian PT kas atau kas kecil adalah uang yang disediakan oleh perusahaan untuk membayar pengeluaran-pengeluaran yang jumlahnya relatif kecil dan tidak ekonomis jika dibayarkan dengan menggunakan cek. Yang kedua, ada kas di bank. Kas di bank adalah uang perusahaan yang berada di rekening suatu bank. Biasanya digunakan untuk mengeluarkan yang jumlahnya relatif besar dan tidak mungkin diberikan secara langsung dalam transaksi karena jumlahnya yang besar dan rawan dari segi keamanannya. Ini selalu berhubungan dengan rekening laporan dari bank untuk perusahaan. Yang ketiga, ada pelaporan kas. Meskipun pelaporan kas dapat langsung digunakan atau dapat langsung dilakukan, tetapi terdapat masalah juga dalam pelaporan kas. Kemudian yang keempat, kas equivalent. Kas equivalence atau biasa disebut juga setara kas adalah kelompok aset perusahaan yang memiliki maturity kurang dari 3 bulan. Ini akan sangat bermanfaat saat digunakan pada kondisi ekonomi yang sedang susah atau tidak stabil. Adapun contoh dari cash equivalent adalah surat utang negara atau SON dan treasury bill. Yang kelima, ada restrict cash. Pengertian dari restrict cash atau kas terbatas adalah merupakan kas yang sengaja disisihkan untuk kewajiban di masa depan yang jumlahnya signifikan. Contohnya dari kas restricted cash itu, contohnya perusahaan memiliki kewajiban membayar perusahaan yang sebesar 15 juta rupiah dalam 2 tahun. Atas dasar kondisi tersebut, maka perusahaan menyisakan 15 juta rupiah ke akun restricted cash. Dan yang keenam, bank overdrafts. Bank overdrafts adalah perusahaan mengeluarkan cek yang nilainya lebih besar dari saldonya di bank. Sebagai contoh mengenai bank overdrafts, perusahaan Maju Sejahtera mengeluarkan cek sebesar 120 juta. Padahal saldo rekening Maju Sejahtera di bank hanya sebesar 100 juta. Maka 20 juta yang ada masuk ke utang jangka pendek. Nah, di sini saya juga akan menjelaskan sedikit, menyebutkan sedikit tentang contoh-contoh kas. Yang termasuk dalam kas adalah uang tunai, traveler check. Traveler check itu ini adalah cek yang dikeluarkan oleh bank umum di mana bisa digunakan untuk menentukan nasabah yang ingin melakukan perjalanan atau traveling dalam perjalanan jarak jauh. Kemudian ada visa pos, cek, uang perusahaan, master check. Sedangkan yang tidak masuk di dalamnya itu adalah deposito jangka atau time deposit, post dia cek atau cek mundur,
dan uang untuk tujuan tertentu. Sekian dari materi saya yang menjelaskan tentang jenis-jenis kas. Terima kasih. Baik, berikutnya adalah pengelolaan kas. Yang pertama, pengertian pengelolaan kas. Pengelolaan kas adalah proses mengumpulkan dan mengelola arus kas. Pengelolaan kas dapat menjadi penting bagi individu dan perusahaan. Dalam bisnis, ini adalah komponen kunci dari stabilitas keuangan perusahaan. Bagi individu, uang tunai juga penting untuk stabilitas keuangan, sementara juga biasanya dianggap sebagai bagian dari portofolio kekayaan total. Individu dan perusahaan memiliki berbagai penawaran yang tersedia di pasar keuangan untuk membantu semua jenis kebutuhan pengelolaan kas. Bank biasanya merupakan penyediaan layanan keuangan utama untuk penyimpanan aset tunai. Ada juga banyak solusi pengelolaan kas yang berbeda untuk individu dan perusahaan yang ingin memperolehnya. Yang kedua, tujuan pengelolaan kas. Ada beberapa tujuan pengelolaan kas. Yang pertama, pengelolaan kas berguna untuk penyusunan anggaran kas dan melakukan perakiraan kas. Yang kedua, pengelolaan kas membantu dalam menentukan saldo kas minimum yang harus dipertahankan. Yang ketiga, pengelolaan kas digunakan untuk menyeimbangkan likuiditas dan profitabilitas. Yang keempat, pengelolaan kas dapat mengidentifikasikan biaya peluang dan investasi yang sesuai. Yang kelima, pengelolaan kas dapat membatasi biaya. Yang ketiga, manfaat pengelolaan kas atau kelebihannya yaitu memudahkan individu maupun perusahaan untuk melakukan berbagai transaksi bisnis keuangan serta pengawasan dan transaksi yang dilakukan. Yang kedua, wadah yang terintegrasi memberikan rasa aman dan nyaman dalam melakukan transaksi keuangan bisnis. Yang ketiga, meminimalkan kemungkinan timbulnya resiko-resiko yang mungkin terjadi dalam setiap transaksi perbankan. Yang keempat, segala transaksi keuangan dapat tersusun dengan cepat dan terkontrol. Dan adapun kelemahannya dalam pengelolaan kas yaitu yang pertama, sangat memakan waktu dan membutuhkan keterampilan khusus. Yang kedua, meningkatkan biaya administrasi dan konsultasi bagi para ahli yang disewakan untuk melakukan pengelolaan kas. Yang ketiga, kurangnya sumber daya dan kemampuan mengambil resiko perusahaan. Oke, jadi baik, saya akan menjelaskan mengenai pengendalian kas. Pengendalian kas adalah proses manajemen yang penting untuk mengawasi mengelola arus kas perusahaan. Ini mencakup langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, pembukuan. Kita mencatat semua transaksi kas dengan teliti termaksud penerimaan dan pengeluaran untuk memantau perubahan dalam posisi kas. Yang kedua, rekonsiliasi. Kita rutin melakukan rekonsiliasi bank untuk memastikan bahwa catatan perusahaan sesuai dengan laporan bank. Yang ketiga, pemisahan tugas. Membagi tugas-tugas yang terkait dengan kas antara beberapa orang untuk mencegah penyalahgunaan. Yang keempat, pengendalian internal. Kita wajib menerapkan kebijakan dan prosedur yang kuat untuk melindungi kas perusahaan seperti persetujuan pengeluaran dan pembayaran. Yang kelima, pelaporan. Kita membuat laporan keuangan dan arus kas secara berkala untuk memantau kinerja keuangan perusahaan. Yang keenam, pengawasan. Kita mengawasi transaksi kas secara rutin untuk mendeteksi tanda-tanda kecurangan atau kesalahan. Pengendalian kas yang baik dapat membantu mengurangi risiko kehilangan uang dan memastikan ketersediaan dana yang cukup untuk operasi perusahaan. Ya, jadi itu saja sedikit materi dari saya mengenai pengendalian kas. Sekian dan terima kasih. Pelaporan kas mencakup beberapa aspek penting termasuk pencatatan transaksi kas, penyusunan laporan keuangan, serta pengendalian internal.
Berikut adalah beberapa materi penting yang terkait dengan pelaporan kas. Yang pertama, pencatatan transaksi kas. Pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran uang tunai. Yang kedua, penggunaan buku kas atau sistem pencatatan elektronik untuk merekam transaksi. Yang kedua, prinsip-prinsip pencatatan. Yang pertama, prinsip pengakuan pendapatan dan biaya. Yang kedua, prinsip konsistensi dalam pencatatan. Yang ketiga, prinsip kehati-hatian dalam penilaian aset dan liabilitas. Yang ketiga, penyusunan laporan keuangan. Persiapan neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas. Penggabungan data dengan transaksi non-kas dalam laporan keuangan. Yang keempat, pengendalian internal. Yang pertama, pembagian tugas dan tanggung jawab terkait dengan kas. Penggunaan verifikasi dan otorisasi untuk setiap transaksi kas. Pemeriksaan internal dan eksternal untuk memastikan kepatuhan dengan prosedur dan kebijakan perusahaan. Yang kelima, pelaporan pajak dan kepatuhan. Yang pertama, pemahaman mengenai pajak yang terkait dengan transaksi kas. Yang kedua, pelaporan pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai atau PPN yang melibatkan transaksi kas. Yang keenam, manajemen risiko. Yang pertama, pengelolaan risiko terkait dengan penyimpanan dan penggunaan uang tunai. Yang kedua, penggunaan kebijakan asuransi untuk melindungi kas dan aset perusahaan. Yang ketujuh, teknologi dalam pelaporan kas. Yang pertama, pemanfaatan perangkat lunak akuntansi dan sistem informasi keuangan untuk memudahkan pelaporan kas. Yang kedua, keamanan dan enkripsi data keuangan yang disimpan dalam sistem komputer. Terima kasih sudah menyaksikan video presentasi dari kelompok kami.